Ribuan warga memadati area alun-alun Kauman Semarang dan Masjid Agung Semarang, MAS, untuk mengikuti tradisi Dugderan, Senin, 16 Februari 2026. Meski rangkaian kirab budaya dijadwalkan mulai pukul 12.30 WIB, sejumlah warga rela datang lebih awal agar tak ketinggalan menyaksikan tradisi yang digelar setahun sekali dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Satu di antara warga, Dewi asal Kaligawe datang sejak pukul 11. Alun Kutho Semarang. Dalam kirab budaya ini yang paling ditunggu-tunggu adalah iring-iringan warak kutho. Warak ngendoknya. Warga lain, Sri mengaku datang dari Mijen, Semarang dengan memesan taksi online. Ia datang bersama rekannya, Endang untuk menyaksikan kemeriahan Dugderan sekaligus menjadi momentum untuk merefleksikan diri dalam menyambut Ramadan. Persiapan puasa juga, senang melihat tanamannya. Harapannya nanti pas puasa gimana, Bu? Harapan? Ya, mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin, Mbak. Karena ke tahun kemarin masih bolong-bolong, ya bisa lebih. Kirab bergerak dari Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Semarang, Kauman. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengenakan kebaya merah menunggangi kereta kuda. Sampai di depan kawasan Kauman, Agustina turun dari kereta diikuti rombongan kirab, berjalan kaki menuju Masjid Agung Semarang. Setibanya di Masjid Agung Semarang, dilaksanakan prosesi penyerahan suhu falakah di depan Masjid Agung Semarang. Agustina bersama rombongan kemudian berjalan disambut ribuan warga menuju alun-alun Kauman. Agustina membacakan lembaran suhu falakah tersebut, lalu membunyikan beduk di alun-alun. Setiap pukulan, bunyi, dor, petasan menggema yang terlihat dari arah kawasan Kanjengan. Suasana semakin semarak saat pembagian kue ganjil rel kepada masyarakat di area tersebut. Bapak Ibu pinaringan kaberkahan. Sekretaris Ketakmiran Masjid Agung Semarang, Muhaimin menjelaskan, Dugderan merupakan upaya menghidupkan kembali tradisi penetapan awal Ramadan yang dahulu dilakukan berdasarkan hasil Rukyatul Hilal. Prosesi yang syarat nilai sejarah dan budaya ini, jelasnya, merupakan rekonstruksi tradisi yang telah berlangsung sejak tahun 1881. Diawali pada tahun 1881. Waktu itu pemerintahan Kabupaten Semarang dipimpin oleh Raden Mas Tumenggung Arya Kebumiran. Dan mengapa terjadi Dugderan? Itu karena sering terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan. Kalau sekarang penetapan awal Ramadan juga berbeda, tapi berbeda antara hisab dan ru'yah. Tapi zaman dahulu, ketika Raden Mas Tumenggung memerintah di Semarang ini, perbedaannya sesama ru'yah pun berbeda. Yang satu mengatakan sudah melihat, yang satu mengatakan belum melihat. Sehingga awal Ramadan sering terjadi perbedaan karena tadi itu keyakinan yang satu sudah melihat, yang satu belum. Makanya supaya sama itu lalu Mas Tumenggung Kebumiran mengutus utusan khusus untuk meru'yah. Ya, sekarang pun juga ada ya. Jadi utusan itu disuruh meru'yah di beberapa tempat ya. Konon salah satunya itu di Menara Laut. Menara Laut, cerita-cerita tutur dari Mbah itu salah satunya di tempat untuk efektif di Semarang itu dulu kan paling tinggi itu ya bangunan Menara Laut itu. Menara Willem 2. Sekarang sudah ketutup air. Itu dulu bangunan tertinggi itu. Nah di situ paling efektif untuk melihat atau ru'yah bulan. Nah utusan itu kemudian setelah melihat bulan, dia lalu melaporkan
hasilnya itu kepada kepada para kiai yang sudah berkumpul di Masjid Agung Semarang. Kalau dulu namanya masih Masjid Semarang atau Masjid Besar Semarang, itu berkumpul. Kemudian dari situlah kemudian yang utusan tadi ya melalui proses lah. Ada proses menerangkan di mana letaknya dilihat bulan, ada kemudian disumpah juga. Setelah itu semua proses dilakukan, kemudian ada yang melaporkan kepada Kanjeng Bupati. Dulu Kanjeng Bupati itu adanya di Kanjengan, di sebelah Juar yang sekarang jadi Gedung Merah Putih itu dulu Kabupaten Semarang itu. Jadi dulu itu Masjid Agung Semarang masih di bawah Kabupaten Semarang. Jadi dulu itu sebelum tahun 62 itu Semarang itu dibagi dua sama sekarang ya. Ada yang namanya Kabupaten Semarang, ada yang namanya Gemente atau Kota Madia atau Kota Praja zaman dulu. Cuma bedanya kalau dulu itu yang namanya Kabupaten Semarang itu Semarang yang asli, Semarang kuno. Jadi Kauman, Kota Pekerjaan, Kampung Arab itu dulu Kabupaten Semarang. Dan kantornya ada di Kanjengan itu. Maka disebut Kanjengan, biar kata Kanjeng Bupati. Sedangkan yang Kota Madia atau Gemente itu atau Kota Praja zaman dulu itu ada di balai kota yang sekarang ini, ada Jalan Pemuda. Masjid Agung Semarang itu dulu masih di bawah Kabupaten Semarang karena berada di wilayah Kauman. Sehingga waktu itu utusan menyampaikan ke Bupati, kemudian Bupati setelah terlihat, jadi itu kan tanggal 20 Saban. Jadi ruqyah itu dilakukan pada tanggal 20 Saban. Bisa jadi kalau kelihatan ya langsung puasa, kalau tidak kelihatan berarti istimewa, berarti 30 hari. Nah itu setelah ini kita bilang setelah kelihatan, lalu langsung dari Bupati datang ya untuk menyampaikan hasil suhuf halakoh tadi itu. Kita bilang suhuf karena itu lembaran. Karena namanya suhuf. Halakoh itu kegiatan kumpul-kumpul seperti itu namanya halakoh. Nah, itu dibacakan kepada masyarakat. Kalau zaman dulu itu dibunyikan dulu bunyi beduk dan bunyi meriam. Supaya orang kumpul itu dibunyikan itu. Karena waktu itu kan belum ada medsos, belum ada televisi dan sebagainya. Paling mudah ya pakai suara. Jadi bagaimana supaya masyarakat kumpul, dibunyikan bunyi beduk di masjid, duk 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 duk, lalu di Kanjengan itu dibunyikan bunyi meriam. Der dari sini duk der jadi karena ada suara itu masyarakat kumpul kemudian dibacakanlah suhuf halakoh. Itu prosesnya seperti itu.